warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 01 Sidomukti, yang kami hormati rekan-rekan guru SD Negeri 01 Sidomukti. Terima kasih atas kesediaan waktunya menyempatkan untuk mengikuti pengimbasan dari budaya positif yang telah kami dapatkan di modul yang pertama pada program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Sebelum kita mulai pengimbasan pada siang hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melakukan pengimbasan, mohon sediakan untuk Ibu Kepala Sekolah memberikan pengantar terlebih dahulu. Dipersilahkan Ibu Tuari Suryani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati seluruh Dewan Guru SD Negeri 01 Sidomukti, kepada yang saya hormati pula Pak Andiko selaku nanti sebagai pengisi memaparkan tentang budaya positif. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kegiatan nanti Pak Andiko adalah kegiatan untuk penyampaian yang tentang budaya positif yang didapatkan dari modul kegiatan CGP yang diikuti oleh Pak Andiko. Nanti kita sama-sama mencermati, memahami apa isinya. Semoga dalam kegiatan ini banyak manfaat yang dapat kita peroleh, dapat kita terapkan untuk kebaikan dan menjadi kemajuan bagi SD kita, SD Negeri 01 Sidomukti ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mulai untuk diseminasi budaya positif di SD Negeri 01 Sidomukti. Diseminasi ini merupakan aksi nyata yang merupakan rangkaian kegiatan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang telah saya jalani. Ini adalah aksi nyata setelah menyelesaikan modul yang pertama. Sebelum kita melanjutkan untuk kegiatan diseminasi, kita buat kesepakatan forum untuk diseminasi kali ini. Ini ada beberapa pemantik dari saya. Yang pertama, hadirkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian dan rasa ingin tahu untuk belajar bersama, menghargai siapapun dan menjadi pendengar yang baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Tapi dalam mode Ya, baik ya. Kita tambahkan untuk poin yang keempat, mungkin agar diseminasi ini berjalan lebih lancar, nyaman ya. Mungkin untuk HP bisa diaktifkan mode besar seperti itu Bapak. Mungkin cukup itu. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah kesepakatan untuk diseminasi pada siang hari ini. Kita masuk untuk budaya positif.
Mungkin kita sering mendengar tentang budaya positif. Bagaimana kita sebagai seorang guru di sekolah, sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu seperti apa? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, ya, sehingga membentuk murid menjadi seseorang yang bertanggung jawab, ya, kemudian yang berperilaku positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Di sini ada 6 konsep inti yang bisa diterapkan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang disiplin positif atau sudah mengetahui tentang disiplin positif sebelumnya? Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini disiplin positif menurut saya kira-kira berarti tentang kegiatan disiplin anak sehari-hari, misalkan pada saat bel masuk, ya, ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti membaca Asmaul Husna, terus senam untuk Jumat Sehat. Terus setelah itu ada kebiasaan anak setelah membaca Asmaul Husna, anak-anak tersebut berbaris di depan kelas untuk mengawali masuk kelas. Terus yang berikutnya mungkin ada yang Bapak Ibu guru yang biasa setiap di depan kelas memberikan pertanyaan atau soal-soal untuk bisa masuk ke kelas untuk setiap, mungkin yang biasa dilakukan yaitu misalkan seperti matematika, penjumlahan untuk kelas rendah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tumini. Kurang lebih benar apa yang disampaikan Bu Tumini, bahwa disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita, terutama ya di kehidupan sehari-hari, yang menumbuhkan siswa untuk lebih disiplin dalam berbagai kegiatan. Sebagai contohnya tadi yang disampaikan ada membaca Asmaul Husna, kemudian berbaris sebelum masuk kelas, kemudian juga pembiasaan memberikan kuis pagi hari, ya, seperti itu. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi dengan kita menerapkan disiplin positif, harapannya adalah anak itu tergerak dari dalam dirinya, bukan karena ada gurunya, bukan karena dilihat Bapak Ibu guru, bukan karena aturan, bukan karena hukuman seperti itu, ya. Tapi benar-benar
disiplin positif ini tumbuh dari dirinya sendiri, sehingga dia bisa mengontrol segala tindakannya dan menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Nah, dengan disiplin positif ini harapannya adalah dapat menumbuhkan 6 karakter yang ada dalam profil pelajar Pancasila yang sering kita nyanyikan bersama-sama ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebagai contohnya dari pembiasaan Asmaul Husna ya, kemudian pembacaan pembiasaan sholat berjamaah. Ini bisa harapannya bisa menumbuhkan profil yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini. Yang kedua mandiri, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Jadi harapannya dari disiplin positif ini bisa menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid-murid kita. Kemudian yang setelah disiplin positif adalah motivasi perilaku manusia. Setiap manusia dalam melakukan segala sesuatu pasti didasari motivasi. Nah, di sini ada 3 motivasi utama yang menjadi dasar dari perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh, misalkan anak-anak dia memakai pakaian seragam yang rapi, tapi didasari karena takut hukuman, karena ada aturan harus berpakaian rapi, atau mungkin dia berangkat lebih awal tidak ingin terlambat karena ini menghindari hukuman itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga seringkali menjadi motivasi perilaku terutama anak-anak ya, karena anak-anak itu dia masih terbiasa kalau melakukan sesuatu nanti dikasih hadiah atau dikasih pujian. Nah, ini salah satu motivasi perilaku yang bisa mendasari anak-anak tersebut melakukan sesuatu hal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi perilaku yang kita harapkan ya, menjadi motivasi yang anak-anak itu lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah motivasi adalah menghargai dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Jadi dari faktor internal yang ada di dalam dirinya sendiri. Itu tuh perlu kita menanamkan nilai-nilai yang mereka percayai agar itu tertanam dalam dirinya sendiri, sehingga setiap kegiatan yang mereka lakukan itu berasal dari dirinya sendiri, bukan karena faktor dari luar. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas ini biasanya kita sepakati ya, sudah kita sepakati di awal tahun pembelajaran. Kalau keyakinan sekolah itu mungkin secara umum, secara eksplisit ya, tidak tertulis ya, kita tanamkan melalui kegiatan sehari-hari, guru dengan guru maupun guru dengan murid ataupun dengan warga sekolah yang lain. Sedangkan keyakinan kelas ini biasanya kita sudah sepakati bersama dengan murid-murid kita di awal tahun pembelajaran. Jadi kita membuat kesepakatan sehingga menjadi sebuah keyakinan yang kita percayai di kelas kita. Melalui keyakinan sekolah atau kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Sebagai contoh, misalkan kalau di kelas saya misalkan ya, ketika awal tahun ajaran baru kemarin, saya menyepakati dengan murid-murid saya kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan atau apa yang kamu inginkan
agar kelas kita ini lebih nyaman dalam belajar. Kita sepakati, salah satu poin yang kita sepakati adalah menjaga lingkungan kelas atau sekolah tetap bersih, ya, seperti itu. Itu yang kita sepakati. Nah, kemudian untuk menjaga lingkungan tetap bersih, hal-hal apa yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan. Yang boleh atau yang mewujudkan kesepakatan tersebut adalah membuang sampah pada tempatnya, kemudian melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwalnya. Sedangkan yang tidak mewujudkan atau tidak menampilkan kesepakatan tersebut, membuang sampah sembarangan atau tidak melaksanakan piket kelas. Nah, ini jadi kita udah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian dari kesepakatan ini kita ambil sebuah kalimat universal atau pernyataan universal secara umum, karena kebersihan itu hubungannya dengan kenyamanan, kebersihan, kesehatan. Ya, kita ambil pernyataan universal adalah kebersihan. Jadi keyakinan kita tentang kebersihan itu apa, ya? Nah, seperti itu. Jadi keyakinan kelasnya yang pertama, yang poin tersebut adalah tentang kebersihan. Nah, dari keyakinan tersebut tentang kebersihan, anak-anak juga sudah tahu untuk menjaga kebersihan itu bagaimana, agar kebersihan selalu terjaga itu bagaimana. Itu seperti itu, yang namanya keyakinan. Seperti halnya yang kita lakukan untuk pembiasaan sholat, misalkan keyakinan itu apa? Keyakinannya adalah tentang beriman, ya, karena merupakan salah satu wujud beriman, yaitu melaksanakan sholat tepat waktu atau berjamaah untuk meningkatkan iman kita. Kemudian bisa juga menerapkan 5S, ya, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, ya. Jadi dengan anak-anak terbiasa saling kepada bapak ibu guru dan mencium tangan, kemudian bertutur kata yang sopan, yaitu bisa menumbuhkan keyakinan kesopanan atau santun dalam diri anak-anak. Nah, keyakinan sekolah kelas ini itu merupakan peran guru di sini yang utama untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan tersebut. Tetapi dengan tetap kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi tidak hanya kita menerapkan sebuah aturan langsung anak-anak harus nurut, tidak seperti itu. Jadi kita sepakati bersama. Jadi ketika terjadi anak itu melakukan yang di luar keyakinan, kita tinggal ingatkan saja. Kan kita udah sepakat, ya. Kesepakatan kita bagaimana? Nah, berarti kalau seperti itu berarti kamu melanggar kesepakatan kita, ya, melanggar keyakinan kita. Kira-kira bagaimana kalau melanggar seperti itu? Nah, kita tanamkan itu dalam diri anak agar anak lebih bertanggung jawab. Ini sebagai contoh keyakinan kelas yang kemarin sebagai contoh saja, ya, yang membuat yang pertama saling menghormati, menghargai, bertanggung jawab, merayakan 5S, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menolong teman, dan mungkin masih bisa kita tambahkan lainnya, ya. Tetapi di sini saya rasa sudah mencakup semua hal karena bahasanya universal, secara umum, jadi tidak secara khusus, tapi secara umum. Sebagai contoh bertanggung jawab ini kan bentuk bertanggung jawab banyak, ya, bermacam-macam. Nah, ini kita sampaikan dalam satu keyakinan secara universal, yaitu bertanggung jawab. Sebagai contoh seperti itu. Nah, berikutnya untuk kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki sebuah kebutuhan dasar, ya, yang kita butuhkan, yang sudah ada dalam diri kita. Kita butuhkan itu dari sejak kita lahir sampai sekarang. Kebutuhan dasar manusia ini yaitu ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi sebenarnya ketika anak-anak itu melakukan sesuatu yang melanggar peraturan, misalkan, sebenarnya itu mereka butuh sesuatu yang mereka itu nggak dapatkan. Makanya mereka akhirnya melakukan sesuatu yang menyimpang seperti itu.
Lah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Sebagai contoh, misalkan ketika ada seorang anak di kelas kita ya, yang dia itu minder, istilahnya minder, dia untuk bergaul dengan temannya itu susah karena mungkin dia orangnya tidak percaya diri seperti itu. Nah, akhirnya agar dia ingin punya teman, akhirnya dia rela melakukan apapun untuk membuat temannya itu senang. Sebagai contoh, misalkan anak ini karena dia tidak memiliki teman, otomatis dia memerlukan sesuatu untuk menarik perhatian teman-temannya. Sehingga misalkan kalau anak tersebut dia melakukan sebuah pelanggaran yang sangat mencolok sehingga membuat teman-temannya itu menarik perhatian ke dia, sehingga biar ditemenin lah terus bagaimana, dia rela melakukan apapun agar punya teman. Nah, ini sebenarnya dia butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima, sehingga untuk mendapatkan itu dia melakukan sesuatu yang sebenarnya salah ya, seperti itu. Nah, di kebutuhan ini yang harus kita kasih untuk kita penuhi untuk anak didik kita, yaitu kebutuhan apa yang sekiranya mereka perlukan agar mereka merasakan itu, mereka dapatkan, sehingga mereka bisa melakukan segala sesuatu lebih baik, bukan dengan melakukan sesuatu yang menyimpang atau melakukan pelanggaran. Sebagai contoh yang sering kita temui adalah ketika anak itu dia di dalam kelas, ketika diberi pelajaran ramai sendiri ya, atau mungkin sering membuat kegaduhan. Kenapa seperti itu? Dia nggak dapat apa dari kita. Ternyata setelah kita tanya, dia senangnya bermain-main. Oh, berarti mungkin karena kita mengajarnya terlalu monoton sehingga dia jenuh. Dia butuh kebutuhan dari kesenangan ya. Akhirnya nggak dia dapatkan, akhirnya dia cari sendiri biar dia senang sendiri. Ya, akhirnya dia bermain sendiri, membuat kegaduhan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam mendidik anak didik kita, sehingga anak didik kita merasa lebih diterima atau mendapatkan kebutuhannya. Itu. Kemudian posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini adalah posisi kita, terutama sebagai guru ya, dalam menghadapi sebuah permasalahan yang ada di kelas kita atau di sekolah. Ada 5 posisi kontrol restitusi di sini. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Lah, bedanya apa? Kurang lebih bisa dilihat karena poinnya banyak sekali nih. Jadi motivasi yang mendasari kira-kira kita sebagai kontrol yang mana ya? Misalkan untuk identitas gagal, kontrol dari luar, motivasinya menghindari hukuman. Di sini adalah kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Misalkan ada anak didik kita yang membuat masalah ya, kita kemudian menghardik, nunjuk-nunjuk, menyakiti kamu itu, ini kita langsung kasih dia itu salah, kita kasih hukuman seperti itu ya. Itu berarti kita sebagai guru, guru sebagai penghukum. Kemudian bisa juga guru sebagai pembuat rasa bersalah.
berceramah, ada anak berceramah, anak melakukan kesalahan, kita menasihati dan menasihatinya seharusnya tuh kamu gini, kan bapak jadi kecewa kepada kamu kalau melakukan sebuah kesalahan, sehingga kita menanamkan anak tuh biar dia tuh merasa bersalah gitu ya. Bisa dengan guru berkata kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Terus anak itu dibilangin jangan kalian jatuh, rasakan tuh, nah gitu ya. Misalkan ini syukur gitu. Salah sendiri dibilangin nggak mau ya. Untuk yang guru membuat rasa bersalah, kamu seharusnya gini, kamu kan sudah tahu bapak itu lelah ajar dari pagi, kamu malah gini ya. Jadi bapak itu stres ya. Jadi intinya gara-gara kamu membuat bapak stres ya, seperti itu. Nah ini yang sebuah wujud dari guru membuat rasa bersalah. Hasilnya apa? Hasilnya yang didapatkan dari guru sebagai seorang penghukum adalah anak-anak bukannya menurut, justru dia akan memberontak. Bukan semakin menurut dan kita kasih hukuman keras, itu anak tidak semakin menurut, malah dia semakin memberontak dan juga malah menyalahkan orang lain karena takut dihukum ya, atau bahkan dia berbohong atau istilahnya ya lempar batu sembunyi tangan lah, seperti itu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah juga sama, hasilnya anak-anak justru akan menyembunyikan kejujurannya, dia jadinya bohong, menyangkal, karena apa? Karena dia takut salah, takut dihukum, seperti itu. Bukan karena kesadarannya dia, karena takutnya itu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Untuk yang pembuat rasa bersalah juga sama ya. Terus murid berkatanya bagaimana? Kalau yang sebagai penghukum, karena di sini anak sudah memberontak, jadinya cuek ya. Biarin aja, nanti paling marah-marah lagi. Biarin saja, paling nanti yang dimarahi denger dewa ya gitu. Biasanya kayak gitu ya. Terus kalau pembatasan bersalah ya, anak paling cuma bisa saya minta maaf, tapi maafnya itu bukan dari hati tidak ingin mengulangi, cuma sekedar formalitas saja, seperti itu. Dampaknya apa? Dampaknya kalau yang murid sebagai penghukum, murid jadi mengulangi kesalahan. Dia akan mengulangi kesalahan karena dia tidak sadar ya, tapi hanya dia takut saja. Dia berusaha untuk mengulangi kesalahannya dengan sembunyi-sembunyi atau dengan berbohong. Kemudian dengan guru sebagai pembatasan bersalah, murid justru merasa rendah diri. Dia tidak percaya diri, dia salah, ya wis salah, saya salah, dia jadinya minder. Bukan menumbuhkan semangatnya lagi, malah dia jadinya minder, seperti itu. Kemudian untuk identitas berhasil atau sukses yang kontrol dari luar ya, motivasinya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Di sini ada dua kontrol, yaitu guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Bedanya untuk guru sebagai teman, guru berbuatnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau pemantau, guru hanya menghitung atau mengukur ya. Guru berkata untuk yang sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Masa kamu nggak mau sih? Kan bapak pernah membantu kamu, masa kamu nggak mau bantu bapak? Kalau pemantau, guru hanya mengingatkan saja, ayo peraturannya apa? Nah, seperti itu. Dia hanya mengawasi saja. Terus kalau dia melanggar, langsung kita, ayo peraturannya bagaimana? Ini apa? Seperti itu. Hasilnya untuk guru yang sebagai teman, anak-anak jadi ketergantungan, ya, karena terbiasa lulus ibaratnya ya. Kalau sebagai teman kan kita lulus sebagai teman, boleh jadi ketergantungan. Terus kalau sebagai pemantau, guru hanya menyesuaikan diri bila dipantau. Jadi kalau nggak ada gurunya, ya wis. Tapi kalau ada gurunya baru dia sesuai menyesuaikan diri. Ibaratnya ya hanya sepenting dengar gurunya main api gitu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau yang
guru sebagai pemantau, murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Untuk efek ke muridnya, murid berkata kalau guru sebagai teman ya, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu ya. Kalau ini misalkan ya kan anak tersebut melakukan sebuah kesalahan, kita terbiasa terbiasa sebagai teman istilahnya, kita menganggap dia sebagai teman. Jadi anak jadi tergantungan. Ketika kita tidak memihak dia, atau misalkan kalau dia salah kita memihak yang benar, akhirnya dia merasa kecewa karena kita merasa nggak dibela. Ya karena anak merasa nggak dibela, kan ternyata teman saya, tapi ternyata malah saya nggak dibela, misalnya seperti itu. Kemudian untuk yang guru sebagai pemantau, anak-anak hanya terfokus pada imbalan atau pujian yang didapatkan. Misalkan berapa bintang yang harus saya peroleh untuk menyelesaikan tugasnya, itu berapa bintang, ini dapat berapa nilainya atau berapa poinnya, terus berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Dia juga menyesuaikan diri dengan gurunya. Jadi dia tidak ada kesadaran sendiri, tapi hanya menyesuaikan diri dengan apa yang disampaikan gurunya atau jika ada gurunya saja. Dampak pada muridnya, yang guru sebagai teman lemah, tidak mandiri dan tergantung, ya ketergantungan. Untuk pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ya dampaknya murid hanya yang penting dapat hadiah atau hukuman, intinya seperti itu. Ya, jadi melaksanakan sesuatu yang dinilai hanya dari sanksi ataupun imbalannya atau rewardnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk identitas berhasil atau sukses itu kontrol diri, motivasinya adalah menghargai diri sendiri, yaitu guru sebagai manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan seperti apa? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kita menggali anak itu motivasinya apa melakukan itu, alasannya apa, terus kira-kira kalau melakukan kesalahan itu bagaimana memperbaikinya. Kita menumbuhkan kesadaran itu dari murid kita. Kita tidak kita tidak menghardik, kita tidak mencontohkan, kita memancing saja, menuntun saja, seperti itu. Guru berkata apa yang kita yakini. Misalkan anak tersebut melanggar, dia terlambat datang sekolah, kita tanya saja yang kita yakini di kelas tadi apa. Ya, misalkan disiplin waktu. Nah, karena kamu sudah terlambat, berarti sesuai tidak dengan keyakinan kita. Ya, tanyakan itu untuk menumbuhkan kesadaran bahwa oh iya, yang saya lakukan ini adalah tidak sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati. Terus apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, untuk memperbaikinya bagaimana? Untuk kedepannya biar tidak terulang lagi bagaimana? Kita tanyakan itu ke murid kita untuk menguatkan dirinya. Jadi dia bisa menghargai dirinya sendiri, tidak tergantung dari sanksi ataupun pujian. Kaitan dengan dunia, untuk hasilnya adalah menguatkan pribadi. Ya, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, biasanya kalau anak itu sudah sadar, mereka akan muncul pertanyaan adalah kira-kira untuk memperbaikinya bagaimana? Ya, kalau dia nggak bisa menemukan caranya, nah baru kita bisa memberikan tuntunan atau pancingan ya, sebagai pemantik seperti itu. Dampak pada muridnya, mereka akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini yang kita harapkan anak-anak itu bisa menumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Untuk sampai di sini mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang ingin ditanyakan terkait tadi ada disiplin positif, kemudian ada
motivasi perilaku ya, keyakinan kelas sekolah, atau ini posisi kontrol institusi. Nanti masih ada lagi materinya, Mbak. Barangkali daripada nanti bingung, kita ambil saja dengan ada pertanyaan. Oh iya, Mbak. Langsung saja nih. Untuk posisi kontrol institusi ini kan ada 5. Sebagai guru, sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini saya hanya ibaratnya menyimpulkan segampangnya lah. Kalau nomor 1 dan nomor 2 ini sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini yang paling parah menurut saya. Berarti kan kita sifatnya disiplin dan anak harus mematuhi apa yang kita ucapkan, itu mereka harus mengikutinya. Berarti nomor 1 dan nomor 2 itu yang paling parah menurut saya. Terus yang nomor 3 dan nomor 4 itu sebagai teman dan sebagai pemantau, itu ada baiknya dan ada jeleknya juga. Kalau sebagai teman, itu kadang saat kita di dalam kelas, kalau sebagai teman, itu anak-anak kadang tidak menghargai. Koncone dewe, gitu kan? Kita semakin akrab dengan anak, ya salah. Tidak akrab dengan anak juga semakin salah. Jadi ini ibaratnya apa ya, buah si malam-malam juga. Kalau sebagai teman terlalu dekat itu kadang menyepelekan. Kita menyuruh anak untuk apa, misalnya untuk kebersihan, tapi karena menganggapnya sudah sebagai teman, kadang tidak dilaksanakan. Ini si malam-malam juga bagi kita. Sebagai pemantau juga seperti itu. Allah Pak Guru BB paling memantau tok, ngomong tok, itu kan kadang anak juga semakin gitu ya. Terus yang kesimpulannya yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Intinya sebagai manajer itu kita menumbuhkan kesadaran diri agar anak itu bisa mengikuti ibarat kesepakatan yang telah dibuat. Tapi ini saya juga berpikir begini, kadang yang sebagai penghukum juga diperlukan. Jadi kan kalau di dalam kelas itu kita hanya sebagai apa itu, sebagai teman, sebagai pemantau. Bocah kuwi nek di orang dikerasi kadang kuwi lehem. Dia bukan karena pas melaksanakan menyuruh apa itu, kita menyuruhnya ya pelan-pelan gitu, kadang anaknya menyepelekan. Banyak yang seperti itu. Jadi menurut saya kelimanya ini yo kadang dilaksanakan kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Menurut saya itu ada segi positif dan ada segi negatifnya. Cuma yang paling baik itu yang sebagai manajer. Tapi ya itu kadang meskipun kita sebagai manajer, kita juga diperlukan kadang-kadang sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman. Tapi yang membuat rasa bersalah ampun terlalu gitu. Jadi sesuai porsinya saja, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Kadang kita memerlukan agak keras, agak pelan-pelan juga. Itu semua diperlukan. Mungkin itu saja yang saya tambahkan, Pak Andi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Adi. Tadi sudah disimpulkan ya oleh Bu Adi bahwa kelima posisi kontrol ini yang menurut kita sama-sama sepakati ya, memang yang paling penting sebagai manajer. Tetapi bukan berarti untuk yang keempat lainnya kita tidak boleh melaksanakan atau memosisikan diri sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman atau pemantau. Kenapa? Karena kadang dalam beberapa
kasus memang atau beberapa kejadian kalau memang ini sudah terlalu melebihi batas ya, tentunya diperlukan kadang-kadang kita sebagai penghukum. Tetapi sebisa mungkin untuk menghadapi segala masalah ya kita posisi sebagai manajer seperti itu. Posisi kontrol konstitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya memang seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, benar sekali sebagai manajer ini kita menanamkan rasa tanggung jawab pada murid, dan murid itu bisa menumbuhkan yang tadinya dari dia istilahnya tidak menghancurkan mentalnya ya. Kadang-kadang kalau kita sebagai merasa bersalah justru malah dia jadi mentalnya hancur atau mungkin down ya, sehingga kepercayaan dirinya malah nggak tumbuh, jadi semakin minder ya atau rendah diri. Nah, tujuan kita di sini adalah menjadikan murid belajar dari kesalahannya sehingga anak lebih percaya diri ya, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Seperti itu. Kemudian untuk berikutnya adalah segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini, sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, mungkin kita bisa sedikit refreshing dulu ya. Kita sedikit melakukan senam dulu biar semangat dulu. Jadi permainannya adalah permainannya apa lupa, intinya seperti ini. Intinya ketika saya mengucapkan 8, kita sama-sama menghitung 1 sampai 8. Tapi sambil mengangkat tangan, mulai dari tangan kanan, ya, urutannya dari 8. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilanjutkan kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung kaki kiri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun tangan kiri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah 8 kembali lagi ke kanan, tapi bilangannya separuhnya 8. Berapa? 4. 4 dari 1, 2, 3, 4. Seterusnya muter kembali ke sini, separuhnya 4. 2. Kemudian terakhir separuhnya 2, 1. Gitu ya. Siap ya? Kita mulai 1, 2 dari 8 dulu ya berarti ya. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya untuk yang kedua adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mungkin Bapak Ibu masih asing istilah tersebut ya. Saya juga ketika pertama kali ini apa sih restitusi itu apa ya? Saya juga benar-benar blank apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ternyata adalah sebuah pendekatan. Jadi segitiga restitusi adalah pendekatan yang bisa kita lakukan kepada anak didik kita ketika anak didik tersebut mempunyai sebuah permasalahan. Ya, pendekatan di sini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan, makanya disebut sebagai segitiga restitusi.
Menstabilkan identitas adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Seperti apa wujud menstabilkan identitas? Kita bisa menyampaikan ke anak didik kita ketika murid kita tersebut berbuat salah, kita meyakinkan bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi ingat bahwa kesalahan tersebut adalah bagian dari kita belajar. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu hanya lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kita juga bisa menyampaikan ke anak didik kita, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi dalam menstabilkan identitas, kita pertama menstabilkan anak tersebut biar dia lebih tidak merasa bersalah atau mungkin percaya dirinya tidak semakin down atau mentalnya sudah seperti itu ketika membuat kesalahan. Kita meyakinkan bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, tapi yang perlu diingat bahwa kesalahan adalah bagian kita dari belajar. Nah, intinya bukan kita salah atau kita benar, intinya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Ini tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Untuk yang bisa dilakukan pada tahapan validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, gitu. Terus apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalkan seperti itu. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan atau kata-kata yang bisa kita sampaikan ke anak didik kita dalam tahapan validasi tindakan yang salah. Ya, misalkan kita menemukan anak itu sering berbuat kesalahan, ya, atau berbuat nakal istilahnya di kelas kita tanyakan aja, setelah sering menstabilkan identitas, kemudian kita lanjut. Kamu pasti punya alasan kan kenapa melakukannya. Nah, dari alasan tersebut kira-kira yang penting bagi kamu itu apa? Ya. Nah, terus sikap kamu yang seperti itu masih mau kamu pertahankan atau kamu ubah dengan sikap yang baru, atau yang sudah baik atau bisa ditambah dengan sikap yang baru yang lebih baik, seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Misalkan pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apa kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, itu adalah contoh pertanyaan yang bisa kita sampaikan ke anak didik kita pada tahapan menanyakan keyakinan. Sebagai contoh, misalkan ya, ada sebuah permasalahan. Sebagai contoh saja, misalkan seorang anak datang terlambat, ya, udah datang terlambat, kita ajak ngobrol, misalkan ngobrol dari hati ke hati, ya.
Jadi tidak dilakukan di dalam kelas secara umum, tapi kita lakukannya adalah dengan secara khusus dengan satu orang tersebut. Misalkan di ruang kantor seperti itu, kita tanyakan buat anak itu nyaman dulu, jangan karena panggil ke kantor jadinya apa ini mau dikasih hukuman begitu. Jadi kita namanya rilekskan dulu dia, tanyakan orang ketika istirahat ya, gimana udah istirahat belum? Kalau belum dicat dulu nggak apa-apa, seperti itu. Kalau sudah, baru kita lakukan ke tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Tahu nggak kamu dipanggil bapak sini itu kenapa? Ya, kira-kira kenapa? Gitu. Misalkan dia menjawabnya karena saya adalah terlambat Pak. Nah itu karena kamu datang terlambat. Nah kira-kira dalam terlambat itu salah atau tidak? Salah Pak. Nah, salah. Tetapi salah itu hal yang wajar sebenarnya ya. Karena kesalahan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Dan semua orang tidak bisa lepas dari yang namanya salah dan lupa ya. Tetapi dari kesalahan ini yang Bapak ingin sampaikan adalah bukan Bapak ingin menyalahkan kamu, tapi mari kita sama-sama belajar dari kesalahan ini. Kira-kira dari kesalahan ini apa atau bagaimana yang harus kamu lakukan biar kesalahan ini tidak terulang kembali, begitu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tadi ya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah sebagai contoh misalkan ini alasannya apa? Kamu tadi terlambat alasannya kenapa? Ya, kita lihat alasannya seperti apa? Misalkan kok alasannya karena tidur kemalaman nonton bola seperti itu. Terus atau mungkin karena mengerjakan tugas sampai larut malam misalkan seperti itu. Nah di sini kita arahkan bahwa dari alasan tersebut, kira-kira alasan tersebut masih bisa kita terima tidak atau enggak? Istilahnya alasan tersebut bisa kita rubah atau tidak? Misalkan anak tersebut mengucapkan tadi ya, karena bangun kesiangan karena nonton bola sampai malam sudah begitu. Ya kita tanyakan, nonton bola itu penting bagi kamu. Kamu suka bola gitu kan? Ya Pak, saya suka bola. Nah, dengan kamu suka bola, karena kamu nonton sampai larut malam, tapi hasilnya kamu datang terlambat. Nah, kira-kira bagaimana? Lebih penting mana antara bola dengan datang tepat waktu? Ya kita tanyakan itu. Jadi anak sudah bisa memilih apa namanya istilahnya yang dia utamakan itu apa ya? Kesenangannya dia atau disiplinnya dia seperti itu. Kemudian kalau kamu ingin nyoba bola silakan ya, kita sampaikan silakan, suka bola nonton bola silakan, tetapi perlu diingat juga karena kamu besok sekolah ya, jadinya ya janganlah sampai nonton bola sampai larut malam. Kan nonton bola tidak hanya malam itu saja, masih banyak mungkin menonton bola di lain hari, misalkan malam minggu misalkan ketika harinya besoknya libur, jadi kamu tidak terbebani untuk apa namanya bisa datang tepat waktu pagi-pagi ya gitu. Jadi kita mengarahkan bukan kita menyalahkan seperti itu gitu. Dan kemudian untuk dapat menanyakan keyakinan dan dengan kamu datang terlambat tadi, keyakinan apa yang sudah kamu apa namanya langgar atau yang belum kamu laksanakan ya, kita tanyakan keyakinan yang tadi kita sepakati di kelas ya, misalkan keyakinan tentang disiplin Mbak, disiplin waktu itu. Nah untuk dengan kamu datang terlambat berarti kamu sudah tidak belum menunjukkan keyakinan kita dengan disiplin waktu. Nah untuk itu baru kita kasih nasihat ya, nasihat ataupun jalan sebuah masukan ke anak didik kita bahwa jadi biar kamu besok nanti tetap bisa melaksanakan disiplin waktu ya berarti kamu harus bangunnya lebih pagi. Nah bagaimana bangun pagi? Ya tidurnya lebih awal seperti itu. Bagaimana kalau masih tidak bisa bangun pagi? Ya kamu bisa minta tolong ke keluarga dan dibangunkan atau mungkin kamu pasang alarm dan sebagainya.
Karena kalau biasanya kalau yang tidak biasa bangun pagi memang suruh bangun susah, ya. Makanya juga perlu kita ingatkan terus ke anak didik kita yang itu bahwa biasakan bangun pagi seperti itu. Kalau muslim ya berarti biasakan bangun subuh untuk sholat subuh, dan habis sholat subuh jangan tidur lagi misalkan seperti itu ya. Nah itu adalah sebagai contoh pendekatan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini sebagai satu contoh kecil saja yang bisa kita lakukan. Itu saja untuk diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan tadi. Terakhir adalah segitiga restitusi. Dari yang saya sampaikan tadi, mungkin Bapak Ibu ada yang masih mengganjal atau mungkin masih bingung atau belum memahami secara lengkap tentang budaya positif itu seperti apa. Silakan jika ingin bertanya atau ingin memberikan umpan balik atau masukan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar yang tadi saya untuk ini saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini tentang kelas 1 ya. Masalah kelas 1 itu ada seorang anak, dia itu berkebutuhan khusus ikutnya ya Bu ya. Karena dia sebelum itu orang tua sudah bilang sama saya kalau anaknya itu kurang. Ya. Di sini kurang dalam arti dulu waktu kecil dia sering sakit panas. Setelah besar dia cara berbicaranya juga masih sulit. Yang kedua, belum bisa melukis juga belum bisa. Terus huruf belum kenal apa itu huruf A itu bagaimana ya. Angka juga dia belum bisa. Dia selalu dituntun setiap kali pembelajaran. Terus solusinya bagaimana untuk mengatasi anak yang seperti itu, yang membutuhkan perhatian khusus dari gurunya itu. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Sumi sudah menyampaikan atau sharing ya terkait permasalahan yang ada di kelasnya tentang ada seorang anak yang berkebutuhan khusus yang bilang ya, karena memang untuk kelas 1 belum mengenal huruf sama sekali, kemudian juga karena latar belakangnya karena ini ya berarti karena sakit ya, mungkin seperti itu yang disampaikan. Untuk solusi memang untuk mungkin kita hanya sedikit kasih apa ya istilahnya sharing pengalaman atau ide ya. Misalkan untuk anak yang seperti ini memang kita harus sabar pelan-pelan dari dari awal memang ya, karena memang benar-benar masih kosong ya ibaratnya seperti itu. Karena saya juga waktu di Wonosobo pernah ngajar kelas 1 juga ada anak yang kurang lebih ya sama, tapi dia hiperaktif ya, sangat-sangat aktif dan cara ngomongnya itu nggak bisa kita ya samakan dengan anak yang lain, itu tidak bisa karena memang cara komunikasinya dia beda. Ya, seperti itu. Ya, yang bisa saya sampaikan ya hanya paling ya kita tetap memberikan apa yang biasa kita lakukan, karena sebenarnya kalau untuk kebutuhan khusus ini kan ada
wadah pendidikannya khusus ya, tidak bisa di sekolah umum atau sekolah negeri. Tetapi ya kita bisa berusaha untuk mengupayakan agar anak tersebut bisa setidaknya ya menambah pengetahuannya, meskipun menurut kalau disamakan dengan teman-temannya ya sulit atau tidak bisa itu. Ya kalau tadi terkait bisa baca huruf ya kita mulai dari awal, memang kita kenalkan baca huruf ya, kita memang harus ekstra untuk yang satu anak ini kita luangkan waktu khusus untuk dia, misalkan di ketika istirahat atau di akhir pembelajaran. Tapi biasanya anak-anak ini kalau teman-temannya udah pulang, ini pada wis katrol pengen disuruh balik, Pak aku dibilang ditinggal gimana ya, mungkin itu bisa disempatkan ketika di istirahat, atau mungkin ketika teman-teman yang lain mengerjakan, nah kita khususkan anak itu tidak usah mengerjakan, kita bimbing untuk baca tulis ya, karena kita di kurikulum merdeka ini diberikan kesempatan seluas-luasnya bagaimana untuk melayani murid sesuai dengan kebutuhannya ya, kita tidak perlu menyamakan murid yang satu dengan yang lain ya, seperti yang kita dapatkan di materi pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya. Mungkin itu sedikit saja yang bisa saya sampaikan ya. Memang untuk menghadapi anak seperti ini memang bisa keras, karena memang guru kelas 1 itu harus ekstra. Yang lain mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada yang ingin disampaikan lagi terkait tentang diseminasi budaya positif kita kali ini? Terima kasih banyak Bapak Ibu telah meluangkan waktunya tidak sebentar ya, kita di sini berdiskusi bersama, saling sharing, mengeluarkan unek-unek agar ya memang benar untuk agar kita mencapai sebuah kerjasama yang baik ya perlu kita sampaikan undang-undang tersebut, terutama di forum bersama seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua demi kemajuan kita bersama dalam melayani anak didik kita, memenuhi kebutuhan anak didik kita bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.